Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sigit Permadi. Pada video kali ini saya akan berbagi cara atau tutorial bagaimana cara kita menentukan kondisi operasi dew point dan bubble point pada suatu campuran bahan kimia. Penentuan kondisi dew point dan bubble point ini biasanya pada bidang teknik kimia yaitu untuk menentukan kondisi operasi pada suatu alat. Saya contohkan misalnya pada kolam destilasi, ada dalam kondensor, boiler, ada juga pada flash drum, dimana kita membutuhkan komposisi uap cair dari suatu bahan kimia. Oke, langsung kita ke pembahasannya. Jadi pada kali ini saya akan mencontohkan bagian atau bahan kimia yang paling mudah ditemui, yaitu air dan metanol. Kedua bahan ini biasa kita basiskan dalam bentuk mol. Di sini airnya ada 1526,65 kilomol, untuk metanolnya ada 11,8,712 kilomol. Sehingga kita mendapatkan fraksi dari masing-masing zat, yaitu 0,56 air dan 0,43 metanol. Begini kita bisa dalam bentuk massa dengan kita kalikan dengan BM. Namun dalam perhitungan di teknik kimia biasanya kita menggunakan basis mol. Oke, untuk menentukan kondisi bubble point dan dew point pada suatu campuran bahan kimia, kita harus menentukan tekanan parsial dari gas tersebut, atau dari bahan kimia tersebut. Untuk mencari tekanan parsial tersebut, kita menggunakan persamaan Antoine. Di persamaan Antoine ini ada konsta yang harus kita gunakan. Dalam kasus kali ini kita menggunakan konstanta dari buku YOS. Ada log P sama dengan A plus B per T C log T plus DT plus ET pangkat 2. Jadi TT di sini merupakan suhu dalam bentuk Kelvin dan log P ini adalah tekanan parsial dari gas. Oke, untuk konstanta kita bisa lihat dari tabel konstanta berikut. Oke, kita langsung ke tutorialnya. Untuk konstanta untuk air langsung kita tulis, sudah saya cari tadi, kita dapatkan untuk air dan metanol seperti berikut. Oke, dari persamaan Antoine tadi kita buat dalam bentuk formula di Excel. Itu dengan cara ini. T di sini kita gunakan Kelvin. Oke, kita tuliskan dalam bentuk formula di Excel. Selanjutnya, untuk T pertama kan kita butuh T, sedangkan kita untuk mencari T. Jadi T pertama kita asumsi dulu, kita kira-kira di mana suhu titiknya. Untuk memperkirakan biasanya kita cari titik dari bahan kimia dengan titik didih terendah. Misal di sini metanol. Jadi kira-kira metanol di 70 lah, 70-80 pada tekanan 1 atm. Untuk P juga pressure kita tentukan ya. Jadi pada tekanan 1 atm nanti kita akan dapatkan suhu dew point-nya. Dan pada tekanan 2 atm maka suhu dew point-nya juga akan berubah, karena T itu akan terus berimbang dengan P. Jadi pada P tertentu maka akan mendapatkan T tertentu. Kita asumsi dulu suhu 70 derajat dengan kita masukkan persamaannya. Oke, untuk kedua bahan oke, kita pangkatkan untuk menghilangkan logaritmanya. Selanjutnya kita kali dengan 0,011315 untuk mengubah dalam bentuk ATM. Dan di sini kita menggunakan persamaan keseimbangan uap cair. Ini bisa didapatkan di buku-buku termodinamika, di mana ada KI, yaitu konstanta keseimbangan uap cair,
itu P parsial, maaf ya, P parsial per P total. Jadi P ini merupakan tekanan uap dari salah satu komponen I, dan P merupakan P tekanan total dari atau tekanan sistem. Oke, dan J ini dia merupakan komponen uap, kalau X merupakan komponen cair. Oke, dengan kita lakukan untuk kedua bahan, langsung kita samakan saja persamaannya, maka akan didapat KI dari masing-masing komponen dan juga YI. Nah, untuk menentukan dew point, maka pada komponen feed, mungkin kita bahasanya feed untuk kita salah satu kan kita contohkan dalam alat ya, feednya yaitu tadi kita dapatkan 0,56 air. Jadi apabila kita ingin menentukan dew point, maka bahan komponen tersebut, komponen ini kita asumsikan dalam bentuk gas. Jadi kita pengen tahu pada suhu berapa sih dia akan siap untuk mengembun. Makanya pada persamaan ini untuk YI nya kita asumsikan sama dengan ZI, sehingga dengan asumsi kedua bahan ini dalam bentuk gas atau uap, kita ingin mencari titik embunnya, maka dicarilah XI. Oke, dan XI ini yaitu YI per KI, dan ini berlaku sebaliknya. Maka untuk mencari YI, kita untuk mencari suhu bubble-nya, kita cari dengan persamaan yaitu KI dikali XI. Oke, ini kita dengan suhu 70 tadi kita dapatkan 2 ya. Jadi kita menggunakan formula dari Excel dengan cara, atau kita menyelesaikan dengan cara Golsik. Oke, kita klik data pada Excel, kita klik analisis, Golsik. Oke, komponen XI atau komponen liquid pada campuran ini kita pengen semuanya dalam bentuk liquid, nah total dew point ya. Jadi apabila kita pengen menghitung parsialnya, atau misalnya saya pengen 50% menjadi liquid, suhu berapa sih bisa aja, tapi kita untuk kali ini kita akan mencari total. Kita asumsi dengan total menjadi liquid. Oke, kita fraksi liquidnya harus sama dengan 1, dan yang sel yang diubah adalah suhu di T70 ini. Maka dengan persamaan Golsik ini kita akan T di sini akan berubah mengikuti mencapai gimana sampai X ini sama dengan 1. Oke, kita coba. Oke, kita sudah mendapatkan XI sama dengan 1, maka suhu T dew point, oke kita tulis dulu, T dew point sama dengan, oke kita copy dulu, 89,55. Oke, jadi pada tekanan 1 atm dengan komposisi bahan 0,56 air dan juga 0,43 metanol, maka didapat suhu dew point dari campuran ini yaitu pada suhu 89,5 derajat Celcius. Dan apabila kita ingin menghitung bubble point-nya, maka kita tinggal lanjutkan persamaannya. Maka kalau untuk menghitung dew point dengan asumsi semua bahan ini dalam bentuk gas, kalau kita ingin membuat dew point, maka bahannya harus asumsi dalam bentuk cair, yaitu ZI sama dengan atau XI sama dengan ZI. Oke, langsung kita masukkan persamaannya sama dengan, maka untuk YI sama dengan yaitu KI kali
dengan XI. Oke, kita terang. Oh sorry. Ini di sini sorry salah. Oke, di sini masih 1,43, maka untuk mencari double poinnya kita dengan cara yang sama kembali ke goalseek. Karena kita ingin semua dalam fraksinya uap, kita ubah di suhu ini, maka kita tekan OK, maka dia akan menghitung OK. Di sini kita dapatkan jadi pada tekanan 1 atm dari campuran uap, dari campuran air dan metanol, apabila kita ingin merubah dia dari bentuk liquid menjadi vapor, kita harus menaikkan suhu mencapai 78,4 derajat Celcius. Oke, kita copy. Sorry. Bubble. Oke. Di sini pada tekanan 1 atm, apabila kita ingin misal dalam satu kondisi operasinya tidak sama dengan 1 atm, maka tinggal kita ubah saja, misalnya 2 atm. Atau mungkin kita lebih ekstrim dikit, misalnya pada ada kondisi operasi 4 atm, otomatis maka komposisinya akan berubah lagi. Oke, kita coba copy. Kita akan ulangi dengan cara yang sama. Kita ingin mencari dew point pada tekanan 4 atm. Kita di XI, bagian XI kita kembali ke goalseek. Oke, kini kita 1 dan kita udah di suhunya. Oke, kita akan mendapatkan suhu yang baru, yaitu pada suhu 131,72. Itulah suhu dew point untuk campuran metanol air. Oke, dan kita pengen cari dew point dengan cara yang sama, kita langsung goalseek. Oke, 1. Oke, 120,62. Dengan kita ubah tekanan, maka secara otomatis suhu operasi atau suhu dew dan bubble-nya maka dia akan berubah juga secara otomatis. Dan kunci dari persamaan ini yaitu pada persamaan XI dan YI. Kita usahakan untuk persamaan untuk XI harus sama dengan 1. Kita juga bisa dalam kondisi tertentu kita bisa tidak sama dengan 1. Misalnya kita ingin memisahkan 50% air dalam campuran, misalnya ini kita bisa ubah menjadi 0,5 komponen X ini. Nah, kita ingin 50% mengonden dari campuran uap ini, kita tinggal ini 0,5, maka kondisi operasi di sini akan berubah juga. Demikian video dari saya. Terima kasih. Jika ada
yang ditanyakan, silahkan bertanya. Sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.